Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswi IAIN Pontianak semester 4, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akibat hukum pada anak dari pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi mengapa saya mengambil kasus ini, yaitu karena lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 2, menggeserkan keabsahan perkawinan dalam masyarakat Islam dari pengertian sebelumnya, yaitu perkawinan itu apabila dilakukan telah memenuhi ketentuan dan rukun syarat agama Islam, maka menjadi sah dan diakui di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat antara pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama Islam. Agar perkawinan itu sah dan harus dicatat agar perkawinan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum di mata masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pasal 6 ayat 1 kompilasi hukum Islam bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Perlu kita ketahui bersama bahwa suatu perkawinan itu dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istri, atau perceraian, atau sebab-sebab lainnya. Salah satunya yaitu fasakh atau pembatalan pernikahan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Nanti ini yang akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Dalam hal ini terjadi pembatalan perkawinan pembatalan perkawinan atau nama lainnya yaitu fasakh yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Dimaksud untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan, juga untuk mengantisipasi kemungkinan dan juga kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, selanjutnya ada hak nafkah seperti kedudukan anak atau nasab, dan juga hak istri. Sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan ke Pengadilan Daerah Hukum tempat tinggal suami dan istri. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tentang latar belakang, maka diambil permasalahan tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan ini. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana akibat hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan tadi, berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan tentang faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan bagi anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Yang selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian ini merupakan penelitian hukum atau yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji, menganalisa tentang pembatalan perkawinan, baik itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, maupun kompilasi hukum Islam itu sendiri. Metode ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus mengenai pembatalan perkawinan yang telah diputuskan untuk dijadikan referensi bagi sebuah ilmu hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pembatalan perkawinan itu sendiri. Jadi, pembatalan perkawinan yaitu rusaknya atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukun atau sebab hal lain yang dapat membatalkan perkawinan ini, disebabkan karena dilarangnya atau diharamkannya oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan ini dapat juga kita sebut dengan fasakh nikah. Jadi fasakh nikah ini adalah memutuskan atau membatalkan ikatan antara hubungan suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah. Fasakh bisa juga terjadi karena hal lain, seperti hal-hal lain yang datang kemudian dapat membatalkan kelangsungan perkawinan itu. Secara bahasa, menurut Ibnu Mansur dalam Lisan Al-Arab menyatakan bahwa fasakh berarti batal dan bubar. Sesuai dengan artinya, menghapus atau membatalkan. Maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, yaitu suami dan istri saja, tetapi termaksud juga pihak yang ketiga, sehingga ada kemungkinan fasakh itu terjadi karena kehendak suami atau kehendak istri dan kehendak orang lain yang berhak kan hal-hal yang bisa dijadikan sebab untuk memfasakh berkisar antara dua kelompok sebab yakin sebelum akad nikah dan setelah akad nikah. Kemudian Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah Jilid 8 menjelaskan bahwa memfasakh akad nikah berarti membatalkan atau melepaskan pertalian antara suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan itu sendiri. Berikutnya dasar hukum pembatalan perkawinan. Dasar hukumnya ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 22 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, alasan-alasan pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 70 dan 71 kompilasi hukum Islam. Perkawinan batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'an. Salah satunya itu ya, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Selanjutnya berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara orang tua atau seseorang dengan saudara neneknya. Yang selanjutnya yaitu berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, atau ibu dan ayah tiri. Selanjutnya berhubungan dengan saudara sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, atau bibi dan paman sesusuan. Hal ini dapat membatalkan perkawinan atau kata lainnya yaitu fasakh nikah. Yang selanjutnya yaitu prosedur pembatalan perkawinan.
Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada pengadilan agama di wilayah hukum tempat tinggal suami dan istri, atau tempat perkawinan dilangsungkan, yaitu akibat hukum pada anak dari pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dan juga undang-undang. Dalam konsep pembatalan perkawinan ini mengacu pada kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Baik itu konsep fikih maupun jurisprudensialnya, yakni keputusan hakim dalam mengenai konsep pembatalan perkawinan ini, khususnya dampak pada anak setelah terjadinya atau diputuskannya pembatalan perkawinan. Yang pertama yaitu akibat hukum pada anak dari pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Pada pasal 76 kompilasi hukum Islam menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan keluarga atau orang tuanya. Maka hal ini dalam perspektif kompilasi hukum Islam maka terjadinya proses pembatalan perkawinan ini tidak mempengaruhi kewajiban orang tua untuk anaknya. Hal ini karena anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pembatalan perkawinan bukan berarti kewajiban orang tua terhadap anak ini hilang. Mereka tetap terikat kewajiban meskipun telah terpisah antara si suami dan si istri. Selanjutnya yaitu akibat hukum pada anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berkaitan dengan kedudukan anak yang telah lahir atau akan lahir dalam perkawinan yang telah dilakukan pembatalan perkawinan. Maka menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa orang tua masih tetap wajib menafkahi anaknya karena anaknya dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebelum orang tuanya bercerai atau melakukan pembatalan perkawinan melalui keputusan hukum. Jadi kewajiban memberi dan merawat anak tersebut masih tanggung jawab orang tuanya, walaupun sudah diputuskan oleh pengadilan agama bahwa telah terjadi pembatalan perkawinan. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa diambil mengenai status hukum bagi anak dari pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disimpulkan bahwa hak asuh anak tetap berlaku bagi orang tuanya. Kewajiban mereka tidak akan hilang meskipun pembatalan perkawinan telah terjadi dan orang tua mereka bukan suami istri lagi. Baiklah, sekian video dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.